Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah subuh, masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan hak tetangga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bersama ada 3 jenis tetangga. Yang pertama, tetangga muslim yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Kemudian yang kedua, tetangga muslim tetapi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Kemudian yang ketiga, tetangga yang kafir. Dan ketiga-tiganya ini mempunyai hak atas kita. Kemudian kita juga sudah belajar beberapa hadis yang berkaitan dengan bagaimana kita itu bermuamalah dengan tetangga kita, baik yang mempunyai hubungan kekerabatan ataupun tidak, atau bahkan tetangga kita yang kafir. Kita sampai pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini bersumpah 3 kali. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Artinya Nabi Muhammad SAW ketika bersumpah ini menunjukkan bahwasanya perkara yang hendak disampaikan itu adalah perkara yang sangat besar. Kemudian para sahabat itu bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa mereka yang tidak beriman? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang merasa tidak aman tetangganya dari gangguan-gangguannya. Jadi Nabi mengatakan tidak beriman, maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya. Siapa yang tidak sempurna keimanannya? Yaitu ketika seseorang yang mempunyai tetangga, akan tetapi tetangga ini merasa tidak aman karena gangguan-gangguan yang dilakukannya, baik itu
ucapan ataupun perbuatan. Maka di dalam hadis ini Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu jangan sampai menyakiti tetangga kita baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ataupun misalnya kita itu punya binatang ternak ya seperti ayam, ataupun misalnya kita itu punya merpati. Nah ini jangan sampai ayam dan merpati yang kita miliki itu mengganggu tetangga. Maka yang sering terjadi itu ketika orang punya ayam, ayamnya ini tidak bisa dijaga dengan benar, sehingga kotorannya itu sampai kemana-mana, sampai ke tetangga-tetangga. Dan ini juga masuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena tetangganya merasa tidak aman. Dan juga misalnya yang punya merpati, burung dara, juga sama. Ini harus diperhatikan betul-betul. Ini masalah sepele tapi mengakibatkan tidak sempurna keimanan. Bahkan yang sudah kita bahas itu ada seorang wanita yang taat beragama, puasanya dilakukan, sholatnya dilakukan, sedekahnya juga banyak. Akan tetapi ketika dilaporkan kepada Nabi, karena ucapannya ini yang selalu menyakiti tetangganya, apa kata Nabi? Hiya finnar, dia itu di neraka. Nah ini artinya ini yang masalah sepele ya, dengan binatang yang peliharaan itu juga sama itu. Nah begitu juga misalnya di dalam hadis yang lainnya itu disebutkan kalau orang bangun rumah, kemudian rumahnya itu tingkat, ini rumahnya tingkat, kemudian jendela yang di atas rumah tingkat itu ketika dibuka itu sampai itu melihat ya kamar mandinya tetangganya ataupun aurat tetangganya itu bisa kelihatan. Nah itu harus ditutup itu ya, jendelanya jangan di situ supaya ketika dibuka tidak lihat aurat daripada tetangganya itu. Nah ini adalah adab kita itu ketika bermuamalah dengan tetangga, jangan sampai menyakiti dengan ucapan ataupun perbuatan. Dan juga yang sering terjadi itu ketika ketika seseorang itu punya tamu, kemudian tamunya itu sampai malam, sampai ngobrol malam, sampai mengganggu tetangga, ini juga masuk di dalam hadis ini. Nah ketika ada tetangga tiap malam itu ngobrolnya di situ, itu juga mengganggu itu. Nah jadi ini adalah kesadaran kita semuanya, jangan sampai kita itu menyakiti tetangga, baik itu dari hewan peliharaan kita ataupun dari ucapan kita ataupun perbuatan kita. Bahkan kalau memang buat rumah itu ya jangan sampai rumah kita itu ketika jendela terbuka kemudian bisa melihat aurat tetangganya. Nah kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita itu bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita, jangan sampai kita itu meremehkan untuk memberikan sesuatu makanan ataupun hadiah meskipun nilainya itu sedikit. Jadi saling memberikan hadiah atau saling memberikan sesuatu itu bisa menyebabkan saling cinta, saling perhatian di antara sesama tetangga, meskipun itu nilainya itu kecil.
Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah menasihati para ummahat, ya, bagi para ibu. Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, ya nisa al muslimati, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Kata Nabi, wahai para wanita muslimat, janganlah seorang tetangga itu menyepelekan apa yang dia berikan kepada tetangganya, atau janganlah menganggap ringan sesuatu yang diberikan kepada tetangganya, meskipun yang diberikan itu firsana syatin, meskipun yang diberikan kepada tetangganya itu kikil kambing. Tahu kikil kambing ya? Jadi kikil kambing itu meskipun sedikit, tetapi ketika kita berikan kepada tetangga itu akan bernilai besar. Di samping bernilai sedekah ataupun hadiah, itu bisa merekatkan hubungan antara tetangga, bisa merekatkan hubungan kasih sayang di antara tetangga, meskipun itu nilainya sedikit. Ya, maka kalau di dalam konteks kita itu ya, meskipun sayur asam 1 mangkok ataupun sayur sop 1 mangkok, ya, ataupun misalnya makanan yang lain, nah itu meskipun sedikit nilainya itu, tapi besar itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena itu menunjukkan perhatian kita kepada tetangga dengan cara apa? Dengan cara saling memberikan hadiah. Entah itu pisang 1 sisir ataupun yang lainnya, nah, itu bisa merekatkan hubungan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam kehidupan bertetangga juga rasa toleransi ataupun tasamuh ataupun saling membantu itu juga harus ditingkatkan. Ya, misalnya ketika ya seseorang itu punya tetangga, kemudian parkirannya tidak ada, misalnya kemudian ketika ada yang bertamu, kemudian parkirnya itu di tanahnya misalnya, ya sudah, namanya tasamuh, tidak mengapa, artinya saling menolong gitu, saling menolong dan juga saling memberikan manfaatnya. Atau misalnya kalau ada tetangga mau buat saluran air, kemudian saluran air itu melewati tanah kita itu, ya sudah, kita berikan tasamuh itu loh, namanya toleransi, ya, artinya memberikan manfaat kepada tetangga kita. Untuk apa? Untuk memberikan tanah kita ya sedikit, cuma numpang pralon saja gitu. Yang ini kadang-kadang juga jadi masalah. Nah, kalau yang punya nilai sosial, ya jiwa seorang muslim itu, ya sudahlah, namanya pralon aja, cuma lewat saja itu harus diberikan. Ya, kenapa? Ya karena ini juga masalah kepentingan kita juga. Kalau tetangga kita itu buangannya itu naruhnya di tanahnya, kemudian di situ ada baunya, kan juga repot kita itu. Nah, sedangkan ketika tetangga itu mau buat pralon untuk menyalurkan air ke buangan air itu, kita nggak memberikan, juga kita yang repot. Makanya
ketika ada tetangga kita misalnya membuat saluran air yang melewati tanah kita, sudah berikan saja, dan itu juga sebagai pahala jariah kita. Nah, ini Bapak Ibu ingatnya itu pahala jariah. Jadi kalau ada tetangga itu buat saluran air, bersilakan, ya cuma numpang pralon misalnya. Jadi tanah yang kita miliki, kemudian di situ ada tumpangan pralon saluran air, maka itu pahala jariah kita, Pak Bu. Ya, itu jariah kita itu. Nah, kemudian juga misalnya ya, ketika ada seseorang itu tembok, ya ini masalah tembok juga masalah yang bisa juga jadi pertengkaran. Kalau misalnya ada tembok, ya tembok kita. Nah, tembok kita itu kemudian di belakangnya ataupun sampingnya itu ada tetangga yang yang menancapkan kayu untuk ya untuk menyangga gendengnya yang mau jatuh, dan kayu itu ditancapkan di tembok kita. Jadi tembok kita itu kemudian ada tetangga yang menancapkan kayu di tembok kita untuk menyangga genteng misalnya. Itu ya kita berikan aja, tidak apa-apa itu. Ya jangan sampai kita itu jadi tetangga pelit, jangan di tembok saya, nanti tembok saya rusak gitu kan. Loh, kalau memang tidak rusak, persilahkan. Ya, ini kan terjadi itu. Ya tetangga karena tidak punya tanah itu ngepres gendengnya, ini mau nyakat gimana ini caranya? Ya sudah, otomatis kan sandarannya itu ditancapkan ke tembok tetangganya. Nah, maka sudahlah berikan, selama hal itu tidak merugikan kita dan memberikan manfaat buat tetangga kita, ya sudah. Makanya seperti saluran air, ya, ataupun tadi menancapkan kayu untuk nyangga gendeng tetangga gitu, tetangga nggak punya tanah lagi, sudah itu. Nah, ini ndak usah kita itu jangan pelit-pelit amat gitu, karena yang penting tidak merugikan kita dan itu juga memberikan manfaat kepada tetangga kita, ya sudah. Nah, kalau kita mampu justru kita itu membantu tetangganya supaya gendengnya itu tidak rubuh kan itu. Nah, ini terjadi itu malah jadi pertengkaran itu. Ini kok nyaga itu kok di tembok saya, nah, itu tidak boleh. Nah, makanya ini juga terjadi, Pak. Nah, pada zaman Abu Hurairah ketika jadi gubernur di Madinah itu. Nah, jadi ada kaum muslimin, sebagian kaum muslimin itu ketika temboknya itu ditancapkan kayu untuk menyangga tembok tetangganya, itu ada sebagian sahabat ya, atau tabiin itu tidak terima temboknya itu ditancapin kayu untuk nyaga tembok tetangganya itu. Nah, akhirnya Abu Hurairah itu mengatakan, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, la yamna jarun jarahu an yaghrisha khosyabatan fi jidari. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, la yamna jarun jarahu, hendaklah seorang tetangga itu tidak melarang tetangga lainnya yang hendak menancapkan kayu di temboknya. Untuk apa? Untuk keperluannya. Jadi untuk keperluan tetangganya, sampai menancapkan kayu di tembok kita, selama itu tidak merugikan kita dan itu memberikan manfaat kepada tetangga kita, ya sudah, tidak masalah. Bahkan sampai-sampai Abu Hurairah itu mengatakan,
Dan saya melihat kalian wahai saudara-saudaraku itu meremehkan sunnah-sunnah ini. Nah artinya kalau kita itu punya tanah ataupun punya tembok, kemudian tetangga kita itu ya butuh sedikit lah untuk lewat, ya lewat ini. Ya jadi kalau rumahnya tetangga kita itu tidak ada jalan untuk lewat, ya kemudian tanah kita itu digunakan untuk apa? Untuk lewat. Ya sudah, jangan jangan ditutup gitu. Ya jangan dirapet. Ini sama ini. Ya apa ruginya itu kita memberikan tanah 1/2 meter buat lewat tetangga kita. Nah itu jangan bangun rumah itu sampai sampai habis, ya kemudian nggak diberi hak jalan tetangga kita. Akhirnya tetangga kita itu muter sana itu. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak ngasih jalan itu. Nah makanya ini Nabi menyampaikan, jangan sampailah seorang tetangga itu melarang tetangganya itu untuk menancapkan kayu di temboknya untuk manfaat tetangganya. Jadi catatannya selama itu tidak merugikan kita dan juga memberikan manfaat, ya sudah, biarkan saja. Jadi konteksnya itu bisa tadi ada orang pengen buat saluran air dan juga numpang di tanah kita, peralonya, enggak masalah itu. Nah, selama itu tidak merugikan kita. Begitu juga ketika ada orang bangun rumah, kemudian ada tanahnya itu ketika dibangun semuanya itu nanti akan tertutup akses jalannya. Sudah, berikanlah jalan 1/2 meter itu. Untuk apa? Lewat tetangganya. Jangan sampai tetangga itu gara-gara rumah yang kita buat hanya muter itu tetangga kita itu. Gara-gara apa? Kita tutup akses jalannya. Nah ini mikirnya itu Bapak Ibu, selama tanah kita yang kita gunakan untuk manfaat tetangga ataupun tembok yang ditancepin untuk nyaga gendeng tetangga kita, itu akan bernilai jariyah. Jariyah itu adalah pahala yang mengalir terus itu. Jadi tanah yang 1/2 meter yang digunakan untuk akses jalan tetangga sehingga tetangga itu bisa lewat nggak muter, itu akan menjadikan kita itu terima pahala terus itu selama selama jalan itu digunakan. Nah sampai kita meninggal pun demikian. Justru Pak ngapunten, justru kalau kita tutup, meskipun itu hak kita itu kan tanah hak kita, tapi ketika kita bangun kemudian menutup akses jalan, nah ini kita itu akan merugikan orang lain itu. Ya, nanti justru itu yang akan menyebabkan tetangga-tetangganya itu merasa terdolimi, misalnya sampai muter. Nah, ini menjadikan kita itu mendapatkan dosa. Nah meskipun itu kan hak kita Ustaz, iya betul, tanah itu hak kita, tapi kalau kita itu bangun sampai menutup akses jalan sehingga tetangga-tetangga itu lewatnya itu jauh, kita itu sama dengan mendolimi tetangga kita. Nah begitu juga maaf ini yang memang sering terjadi ketika kita itu punya bangunan ataupun punya rumah. Ini juga sama Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kita itu punya bangunan atau rumah itu, jangan sampai itu ya air yang jatuh itu jatuhnya kemana? Ke tetangga kita, yang mana merugikan tetangga kita. Nah ini betul-betul dijaga di dalam Islam. Nah itu jadi selama tidak merugikan kita dan itu memberikan manfaat, ya sudah, kita itu harus tasamuh, kita harus toleransi, kita itu harus mempersilahkan dan niatkan itu adalah pahala jariyah. Ya, kadang-kadang ada orang yang pelit itu,
Oh, kalau mau bangun saluran air, pralonya itu jangan sampai ke tanah saya gitu. Nah, kemudian ada orang baru, oh ini kan hak saya, mau ditutup ataupun mau tidak itu kan terserah saya. Nah ini maaf, ini yang sering terjadi, ini harus ditinggalkan ini. Ya, jadi kita itu hidup di dalam bertetangga itu ya jangan egois. Ya, jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Oh itu kan tanah saya, mau saya tutup, mau saya buka itu kan terserah saya. Oh ini berarti namanya egois. Nah, ya soalnya kemudian ada orang karena tanahnya itu banyak, kemudian tanahnya itu dipagari, ditembok itu. Nah, ditembok keliling, akhirnya apa? Tetangga itu yang biasanya bisa lewat situ muter itu. Makanya ini Bapak Ibu, nah ini masalah sepele, tetapi ini yang akan menyebabkan kita itu, kalau kita itu mau tasamuh, tidak egois, memberikan jalan, memberikan manfaat kepada tetangga, itu akan menjadikan kita itu menerima pahala terus. Itu namanya pahala jariah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah kasus. Ustadz, kalau misalnya saya itu punya makanan, kalau saya bagi tetangga depan kanan, ya depan belakang kanan kiri, itu kayaknya tidak cukup Ustaz. Ini mana yang saya dahulukan itu? Saya mau ngasih, betul saya mau ngasih. Tapi kalau memang saya buat ngasih semuanya depan belakang kemudian kanan kiri, kayaknya tidak cukup Ustaz. Nah ini mau saya kasihkan kepada siapa ini Ustaz? Nah, maka hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Aisyah itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Ya, Aisyah itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, saya ini ya punya tetangga, ya kita ini punya tetangga, dua tetangga. Mana yang saya dahulukan untuk saya beri hadiah? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ila aqrabihima minki baban. Berikan kepada tetangga yang pintu rumahnya itu dekat dengan pintu rumah kita. Nah, jadi kalau mau ngasih, cari tetangga yang pintunya itu lebih dekat dengan pintu rumah kita. Terus jadi ketika kita itu punya sesuatu mau diberikan kepada tetangga, kalau diberikan untuk depan, belakang, kanan, kiri itu tidak cukup, ya sudah, kata Nabi, berikan kepada tetangga yang rumahnya itu pintunya dekat dengan kita. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan juga di dalam hadis ini Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu dituntut untuk apa? Untuk berilmu sebelum beramal. Loh, Aisyah ini kan mau beramal ini. Ya, Aisyah itu mau beramal. Lah ketika mau beramal itu tanya sama Nabi, benar apa enggak nih apa yang saya lakukan ini?
Ya, mana yang benar yang harus saya lakukan. Ya, ketika Aisyah ini mau memberikan hadiah, tanya sama Nabi, kira-kira yang paling diutamakan siapa wahai Nabi? Maka ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya setiap amal yang hendak kita lakukan itu harus kita tahu dulu ilmunya. Bagaimana cara bertindaknya, apakah perbuatan ini benar apa tidak, ataukah perbuatan ini dianjurkan oleh Nabi ataupun diperintahkan oleh Nabi atau tidak. Demikian. Nah, jadi itu harus kita ilmui dulu. Jadi ilmu sebelum kita beramal itu harus kita tunaikan dulu. Oh, caranya seperti ini, yang benar seperti ini. Nah, seperti Aisyah tadi mau memberikan hadiah, tanya dulu sama Nabi. Oh, seperti itu Nabi, berarti kalau saya punya sesuatu mau saya hadiahkan kepada tetangga, maka utamakan tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Nah, kemudian ada satu hadis yang ini merupakan kesimpulan daripada bagaimana kita itu dituntut untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, rawahu Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sanad Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik berbuat kebaikan kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang paling berbuat baik kepada tetangganya. Nah, jadi ini kesimpulan daripada apa yang kita bahas. Jadi tetangga yang paling baik, ya tetangga yang paling baik bagaimana dia itu berbuat baik kepada tetangganya, yang senantiasa berbuat baik, yang senantiasa menjaga untuk tidak menyakiti, yang senantiasa menjaga perasaan tetangganya, yang menjaga bagaimana dirinya itu jangan sampai menyakiti tetangga, baik itu dengan hewan peliharaan ataupun dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Nah, makanya ketika tetangga kita itu merasa senang, merasa aman dengan kita, itu kan bernilai sedekah itu. Kan apa? Idkhalu surur fi qalbil muslim itu kan sedekah. Menjadikan saudara muslim kita senang, ya, dengan ucapan atau perbuatan atau tidak menyakiti, itu sudah bernilai sedekah. Jadi misalnya kita itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada tetangga kita, tapi tetangga kita itu merasa nyaman dengan kita, bahagia dengan kita, itu juga termasuk nilai sedekah itu. Ya, tetangga saya kok tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengganggu. Ya, meskipun tidak pernah ngasih hadiah, tapi dengan cara ini idkhalus surur, menjadikan tetangga kita itu merasa senang, itu sudah bernilai sedekah. Tidak pernah menyakiti itu juga apa? Bernilai ibadah atau bernilai sedekah. Makanya ini sebaik-baik tetangga demikian. Tidak menyakiti, kemudian memberikan manfaat,
kemudian menjadikan tetangga lainnya itu merasa nyaman, nah, ini adalah sebaik-baik tetangga. Dan inilah yang termasuk sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, min sa'adatil mar'i. Jadi termasuk kebahagiaan seseorang itu ya ketika punya apa? Al-jarus sholihu, punya tetangga yang soleh. Ya, punya tetangga yang soleh. Kan kebahagiaan seseorang kan di situ. Ya, punya istri yang soleha, punya rumah yang apa namanya besar, punya kendaraan yang nyaman, kemudian punya tetangga yang soleh. Itu kan kata Nabi demikian. Nah, kata Nabi itu kebahagiaan seseorang itu ketika mar'atus soleha, istrinya itu apa? Soleha, itu yang membuat nyaman di rumah. Ya, kemudian wal baitul wasi', ya artinya rumah yang besar. Itu secara maknawi besar dalam artian menyenangkan, besar dalam artian yang memang hisi betul-betul besar. Itu juga sebagai kebahagiaan. Nah, jadi punya rumah mewah itu tidak masalah, ya, tidak masalah punya rumah mewah itu memang kebahagiaan seseorang. Tapi jangan sampai rumah yang besar, rumah yang mewah itu kita jadikan sempit, ya, dengan pertengkaran. Nah, kemudian apa? Wal markabul hani, punya kendaraan yang memang nyaman. Nah, yang selanjutnya kata Nabi wal jarus sholihu, yaitu tetangga yang soleh, tetangga yang tidak menyakiti, tetangga yang memang memberikan manfaat, tetangga yang membuat kita nyaman itu. Sudah, kalau sudah punya empat-empatnya sudah Pak, itu termasuk kebahagiaan itu. Nah, tapi ketika maaf rumah kita itu mewah, nah kemudian kita itu punya istri yang apa, yang soleha, punya kendaraan yang nyaman, tapi tetangganya itu selalu nyakiti itu. Ya, tetangganya nyakiti, entah itu dengan nyetel musik yang keras. Ini maaf ingin saya sampaikan. Soalnya apa, ini sering, ya, pagi itu dangdutan, ya kemudian siang itu tarlingan, nah kemudian malam-malam itu keroncongan itu, ya pokoknya full musik. Ini tolong Pak Bu, ini ya artinya ini meskipun sepele itu kalau membuat dongkol tetangganya itu luar biasa, itu merasa mengganggu. Itu yang tiga-tiganya itu sudah nggak nyaman itu, akhirnya Pak Yo pindah itu. Nah, makanya ini apalagi ini apa punya tetangga yang memang selalu menyakiti, nah, ini sudah tidak jadi kebahagiaan lagi. Jadi empat ini kalau sudah punya empat-empatnya diakhiri dengan apa? Tetangga yang soleh, dilengkapi dengan tetangga yang soleh, itu luar biasa. Nah, jadi ketika ada terjadi apa-apa dengan kita, ya misalnya kita itu rumahnya itu ya kita tinggal, kemudian terjadi di situ pencurian, siapa yang akan apa namanya menolong? Ya sudah, tetangga kita yang pertama kali menolong. Kalau terjadi kebakaran misalnya, siapa yang pertama kali menolong? Tetangga kita. Nah, tapi kalau punya tetangga yang acuh tak acuh, nah kemudian tidak memperhatikan, ya kita mau kebakaran, terserah kebakaran. Nah itu jadi ini tetangga yang soleh Pak, ini termasuk kebahagiaan. Nah, apalagi kalau kita lewat misalnya, kemudian disambut tetangga, ini luar biasa itu. Nah, jadi inilah yang disampaikan oleh Nabi, jadilah tetangga yang baik. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, yaitu Ustadz artinya punya tetangga tapi sering nyakitin itu bagaimana Ustadz? Ya ayamnya selalu apa namanya kotorannya di depan rumah saya, yang punya merpati ketika saya itu baru jemur sudah di
dikotori oleh merpatinya. Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, ya jadilah seperti Abu Hanifah yang punya tetangga sering nyakitin, ya akhirnya dia itu bertobat. Terus banyak ulama-ulama itu, ada juga sebagian ulama itu, jadi sebagian ulama itu ada cerita itu, ya saya lupa siapa namanya itu, ada itu saluran airnya itu sampai masuk ke rumahnya itu, ya sampai tiap hari bersihin itu, tiap hari dibersihin. Nah suatu ketika tetangganya itu tidak sengaja main ke rumah ulama ini gitu. Kemudian wahai Syekh, ini kok bau seperti ini kira-kira bau dari mana ya gitu. Kemudian ini bau dari tetangga saya gitu kan, maksudnya sebelahnya yang bertamu situ. Dia menyadari, oh berarti selama ini saya nyakitin itu. Baru tahu itu kalau akhirnya akhirnya tetangganya ini minta maaf dan bertobat, akhirnya saluran airnya itu langsung dibenarkan demikian. Ya sudah, kalau toh memang kita punya tetangga yang memang sering nyakitin kita itu sebagaimana, ya sudah, kita itu bersabar dan senantiasa memaafkan, dan itu anggap sebagai ladang pahala buat kita, meskipun hati kita itu ya sakit itu. Nah bagaimana tidak sakit, punya tanaman di depan tahu-tahu sudah ya sudah habis itu. Kenapa? Dimakan ayam tetangganya gitu. Ya punya bunga yang bagus, yang mahal-mahal, ternyata ada merpati yang makan. Itu kira-kira jengkel itu? Dongkol dongkol? Ya dongkol itu. Sudah mahal-mahal, harganya ratusan ribu, ternyata dihabisi oleh ayam tetangga. Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, jadikan itu adalah ladang pahala. Ya sudah, artinya apa yang dimakan oleh ayam tetangga kita itu sebagai jariah buat kita, meskipun itu ya dongkol itu. Ya seperti kita itu nanam kemudian ada burung hinggap di situ, makan di situ. Nah itu jariah kita itu semuanya itu. Itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya sedikit. Silahkan. Ya, monggo. Ya. Di dalam konteks ini para ulama menyebutkan itu lebih besar hak tetangga daripada hak karyawan. Nah, kalau karyawan itu adalah ajir itu adalah ujroh. Setiap pekerjaan yang dia kerjakan itu sudah mendapatkan imbalan dari itu. Nah, maka kalau hadiah atau bonusnya itu adalah tambahan itu. Nah, maka di dalam pemberian hadiah itu lebih besar hak tetangga daripada hak karyawan. Itu yang disampaikan oleh para ulama demikian. Silahkan Pak Fauzin. Sesuai dengan hadis tadi, lalu minum manfaat baru. Ini sering ada musola atau masjid yang mengadakan kegiatan pengajian, kemudian belajar Al-Quran, tahlilan, maka benar yang menggunakan pengeras suara luar yang keras sekali, jangkauannya luas sekali. Dan biasanya semakin bagus masjid itu, semakin bagus pengeras suaranya, semakin keras suaranya, semakin luas jangkauannya. Ini hukumnya bagaimana? Iya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau misalnya ada musola ataupun masjid itu mengadakan marhabanan ataupun dibaian ya, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu secara hukum ya sah-sah saja, tidak masalah itu. Tetapi kalau sampai mengganggu tetangganya, itu sudah masuk daripada kategori mengganggu tetangga. Meskipun itu perbuatan baik, membaca Al-Quran.
Ya, membaca Al-Qur'an misalnya malam-malam itu sampai mengganggu itu tidak diperkenankan. Ya, meskipun misalnya ada yang mengadakan tahlilan, maulidan dengan suara pengeras, ya kalau memang itu mengganggu sudah itu hukumnya sama itu. Ya, artinya apa? Tidak diperbolehkan kalau memang sampai mengganggu tetangganya itu. Nah, meskipun ya secara hukum mengadakan masalah maulidan, tahlilan itu kan masalah khilafiyah di antara ulama, tetapi kalau sudah sampai mengganggu itu sudah ittifaq ulama, tidak boleh. Kenapa? Mengganggu. Ilahnya itu idzaul muslim wa idzaul jiran, itu tidak diperbolehkan. Terus mengatakan bagaimana, sudah pakai suara dalam, jangan sampai suara luar. Kalau memang jam-jamnya istirahat kaum muslimin itu jangan pakai suara di atas. Demikian ya. Itu sudah kesimpulan para ulama. Kalau sampai mengganggu, nah ini sudah menjadi ittifaq ulama, kesepakatan ulama, ini tidak diperkenankan. Kalau masalah mengadakan kegiatannya itu termasuk khilafiyah, ya, perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi kalau sudah sampai mengganggu, ya sudah kesepakatan ini adalah tidak diperbolehkan karena mengganggu tetangga. Kan itu perbuatan baik, Ustaz. Betul, itu perbuatan baik. Kalau sampai mengganggu tetangga itu tidak baik. Ya, perbuatan baik yang mengganggu orang lain itu sudah menjadi perbuatan tidak baik. Ya, contohnya membaca Al-Qur'an, di sampingnya itu ada orang yang lagi sholat. Membaca Al-Qur'annya baik apa enggak? Baik. Tapi kalau mengganggu orang yang lagi sholat itu sudah menjadi tidak baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.